Eee, Nama saya Sri Rezeki Napitupulu, NIM 32133310116, kelas E Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan aspek geomorfologi. Aspek geomorfologi, sejarah aspek geomorfologi. Selama sejarah perkembangan geografi dikenal dua objek kajian utama, yaitu geografi fisik yang mendasarkan pada objek bentang alam atau natural landscape dengan penekanan pada bentuk lahan atau landform, dan geografi sosial yang mendasarkan kepada objek bentang budaya atau cultural landscape. Dalam geografi dikaji fenomena geosfer melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Fenomena geosfer merupakan hasil dari interaksi faktor alam dan faktor manusia. Penampakan fenomena geosfer pada hakikatnya ada 3 paham utama, yaitu A. Deterministik atau faktor alam mempengaruhi kondisi manusia. B. Posibilistik atau faktor manusia mempengaruhi alam. Dan C. Probabilistik atau faktor alam dan manusia sama-sama memberikan kemungkinan dan terbentuknya fenomena geosfer. Aspek geomorfologi meliputi 1. Aspek morfologi, terbagi menjadi 2, yaitu 1. Morfografi adalah suatu bentuk lahan yang dinyatakan dalam kualitatif. Yang B. Morfometri adalah suatu bentuk lahan yang dinyatakan dalam kuantitatif. Yang kedua, aspek morfogenesis menyangkut asal-usul dari bentuk lahan. Morfogenesis terkait dengan tenaga dan proses geomorfologi. Yang ketiga, aspek morfokronologis membahas tentang urutan kejadian dan suatu lahan yang diwujudkan dalam bentuk peta. Yang keempat, aspek morfosiasi membahas tentang urutan kejadian antara suatu bentuk lahan dengan bentuk lahan yang lain. Asal-usul bentuk lahan atau genesis, yaitu 1. Bentuk lahan asal proses atau struktural, yaitu bentuk lahan yang diakibatkan oleh tenaga endogen terutama dengan struktur geologi, diantaranya A. Lipatan, B. Patahan, C. Pengangkatan. Yang kedua, bentuk lahan asal proses vulkanik, yaitu bentuk lahan yang disebabkan oleh proses gunung api. Satuan bentuk lahannya yaitu A. Kawah, yaitu suatu cekungan yang terbentuk oleh aktivitas dari magma. B. Lava field atau medan lava, yaitu terjadi dari akibat pembekuan dari lava. Ciri-cirinya memiliki topografi yang halus, tekstur batuannya kasar. C. Medan lahar, yaitu terbentuknya dari pembekuan dari lahar. D. Kerucut gunung api, yaitu terbentuk dari bagian puncak gunung api memiliki lereng yang terjal. Lereng atas, yaitu bagian dari gunung api yang biasanya ditandai oleh lereng yang sangat curam dan memiliki vegetasi lumut. F. Lereng tengah, yaitu terletak pada bagian tengah gunung api yang ditandai lereng yang sangat curam dan memiliki vegetasi bermacam-macam. G. Lereng bawah, yaitu bagian gunung api yang dekat dengan kakinya yang ditandai dengan yang miring. H. Lereng kaki, yaitu bagian dari gunung api yang memiliki lereng yang landai. I. Dataran aluvial gunung api, yaitu terbentuk dari material yang halus dan memiliki lereng yang datar antara 0 sampai 2%. J. Dataran antar gunung api, yaitu ditandai oleh lereng yang datar dan memiliki 2 jenis batuan. K. Saddle intermountain, yaitu cekungan antar gunung api. I. Boca, yaitu suatu kubah yang terbentuk akibat aktivitas magma yang keluar di bagian samping atau tengah. M. Dike, yaitu aktivitas magma yang menyerupai tiang. N. Barranco, yaitu lembah dari gunung api atau tempat lewatnya lahar piroklastik. 3. Bentuk lahan asal proses denudasional merupakan bentuk lahan yang disebabkan oleh tenaga eksogen, pelapukan, erosi, sedimentasi, atau mass movement. Satuan bentuk lahannya yaitu A. Pegunungan denudasional terkikis, B. Perbukitan denudasional terkikis, C. Perbukitan terisolasi, D. Peneplain, E. Kerucut talus, F. Platmon, G. Pedimen. 4. Bentuk lahan asal proses fluvial, yaitu bentuk lahan yang disebabkan oleh air yang mengalir dan terjadinya sedimentasi. Bentuk lahannya adalah
A. Dataran aluvial yang memiliki ciri-ciri topografi yang datar antara 0 sampai 2%. Batuannya aluvial terjadi akibat proses pengendapan dan penggunaan lahan beraneka ragam. B. Tanggul alam atau natur levee yang memiliki topografi yang lebih tinggi, kualitas air yang sangat bagus karena berasal dari sedimen yang lebih kasar terbentuk akibat proses luapan. C. Rawa belakang atau backswam memiliki topografi yang cekung, daerahnya selalu tergenang air. D. Leduk fluvial. Point bar, yaitu endapan yang terdapat pada bagian luar meander sungai. F. Channel bar, yaitu pulau yang terdapat di tengah sungai yang terjadi karena adanya batuan yang menghambat. G. Oxbow lake. H. Crevasse places, yaitu hasil luapan sungai. I. Kipas aluvial atau alluvial fan, yaitu terjadi pada mulut suatu jeram atau lembah pada suatu pegunungan yang berbatasan dengan daratan. J. Dataran banjir, yaitu mempunyai topografi datar dan merupakan daerah yang sering tergenang air banjir dengan periode 1 sampai 2 tahun. K. Cekungan fluvial, yaitu bagian terendah dari dataran banjir sungai, tersusun dari material sangat halus dari muatan suspense dengan tebal penimbun sekitar 1 hingga 2 cm untuk setiap peristiwa banjir. I. Teras aluvial, yaitu bentuk lahan yang dibatasi oleh dataran yang berlereng curam di suatu sisi dan lereng landai atau datar di sisi lain. M. Delta. 5. Bentuk lahan asal proses marin, yaitu bentuk lahan yang berasal dari air laut. Bentuk lahannya adalah A. Platform, B. Cliff dan notch, C. Spit lidah gosong pasir laut, D. Ledok antar beting pasir laut, E. Hamparan lumpur atau mud flat, F. Dataran gisik, G. Beting gisik, H. Tombolo, I. Dataran aluvial pantai, J. Teras marin, K. Lagun. 6. Bentuk lahan asal proses solusional atau karst, yaitu bentuk lahan yang diakibatkan oleh proses pelarutan. Bentuk lahannya terbagi dua, yaitu A. Bentuk lahan negatif. Dolin adalah ledokan yang berbentuk corong pada batu gamping dengan diameter dari beberapa meter hingga 1 km dan kedalamannya dari beberapa meter hingga ratusan meter. Yang kedua, uvala adalah ledokan tertutup yang luas yang terbentuk oleh gabungan dari beberapa dolin. Yang ketiga, polje adalah ledokan tertutup yang luas dan memanjang di daerah topografi karst yang mempunyai dasar mendatar dan dinding terjal. Yang keempat, Blind Valley adalah satu lembah mendadak berakhir atau buntu dan sungai yang terdapat pada lembah tersebut menjadi lenyap di bawah tanah. B. Bentuk lahan positifnya yaitu 1. Kige karst adalah bentuk lahan yang didirikan oleh sejumlah bukit berbentuk kerucut yang kadang-kadang dipisahkan oleh kokpit. Yang kedua, Trum karst, yaitu terdiri atas perbukitan berlereng curam atau vertikal yang menjulang tersendiri, diantaranya dataran aluvial. 7. Bentuk lahan asal proses aeolin atau angin yang bentuk lahan yang disebabkan oleh angin yang mengangkut material. Ke-8. Bentuk lahan asal proses organik, yaitu bentuk lahan yang diakibatkan oleh aktivitas makhluk hidup. Bentuk lahannya yaitu A. Gambut, B. Rataan terumbu, C. Hutan bakau, D. Makhluk hidup yang membuat sarang. 9. Bentuk lahan asal proses glasial, yaitu bentuk lahan yang disebabkan oleh proses pencarian es. Bentuk lahannya yaitu A. Moraine, B. Horn, C. Cirque, D. Firm. Sekian presentasi proyek geomorfologi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.